Kalau kami di surga kami ya cuma nyanyi-nyanyi doang memuliakan Tuhan. Di surga kami kan Bahaya enak, itu, gitu. bahaya itu Pak, bahaya. Jujur, Dalam aku bilang. jangankan di surga Pak, ya kehidupan kekal. Di dunia ini aja Bapak habiskan waktu Bapak untuk nyanyi-nyanyi, memuji-muji. Kira-kira Bapak sanggup? Bosen. Itu penyiksaan, itu bukan surga itu. Masa tiap hari haleluya, 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 haleluya. Masa dalam kehidupan kekal Anda begitu aja terus? Iya. Itu bukan surga Pak, itu penyiksaan. Iya. Itu neraka namanya. Padahal di surga ada makan minum loh Pak. Nggak ada kalau di kami. Loh ini dia. Wah. Yesus sendiri Malah Yesus mengatakan. Yesus Ya, menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Bapak nggak tahu itu. Aduh. Waduh, Bang, aku bilang ya, Waduh, kalau kami di surga itu nggak ada istilahnya istri. Makanya aku bilang iri. Aku kan sama kalian dulu. Matius 19 tuh dibaca itu. Ada. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikutnya yang mengikuti dia. Pengikutnya loh Pak, bukan pentuhannya kan. Bapak kan yang menuhankan, beda, bukan pengikut Anda ini. Ini aku bilang ya, itu aku nggak pernah dengar ya Juma ya. Matius 19 nomor 29. Aduh, nanti coba saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu pelan-pelan lah. Kalau kayak gini. Kalau jangan terjemah Indonesia. Sekian. Matius aja langsung, Matius 19 nomor 29. Tapi bacanya di kitab yang lebih tua. Jangan kitab buatan Indonesia. Kalau kitab buatan Indonesia sudah dihilangkan kata istrinya. Kenapa mau naik? Tadi dengar saja, serasa asik obrolannya. Bagian mana yang asik untuk dibahas? Hanya dengar dengan apa ini? Soal ketuhanan Yesus. Ketuhanannya Yesus. Ada yang mau dikomentari barangkali dari apa yang diingat yang sudah didengar? Mungkin apa ya? Semua orang kan bisa punya persepsi yang berbeda-beda, punya pendapat berbeda, punya penafsiran yang berbeda. Hanya saja mungkin saya mendengar atau salah mendengar ya. Ini kita terlalu memaksakan penafsiran kita terhadap keimanan orang lain. Jadi Boleh kita buang dulu penafsiran? Boleh nggak kita buang dulu penafsiran? Kenapa mesti dibuang, Bang? Ya supaya kita tuh jadi sama gitu loh. Berbeda itu pasti, Bang. Jangan. Supaya kita sama. Mau sama nggak? Tidak. Mau sama nggak kita? Tidak. Nggak mau sama. Iya. Itulah gunanya perbedaan, Bang. Ya udah, apa yang ditafsir, ayat mana yang ditafsirkan sehingga Yesus menjadi Tuhan? Kenapa? Ayat mana dalam perjanjian baru yang ditafsirkan sehingga Yesus menjadi Tuhan? Ini dari pengetahuan saya atau bagaimana? Tentunya dari pengetahuan saudara. Sudah ada 4 kata saja itu. Boleh. Sepertinya kan saya mendengar tadi saudara-saudara semua ini kan lebih paham soal Bible, Alkitab kan? Itu. Alhamdulillah iya. Nah, itu. Hanya saja mungkin itu terlalu menurut saya kan. Saudara-saudara ini mungkin lebih fokus kepada keimanan orang lain daripada keimanan tersendiri. Nah, untuk soal ketuhanan Yesus itu boleh dilihat saja 4 kata yang ada di Yohanes 10 ayat 30. 30. Satu itu sebagai apa? Silakan ditafsirkan. Aku udah tahu kalau 4 kata tuh pasti ke situ itu. Coba silakan penafsirannya dimulai aja. 1. Halo, selamat malam saudara-saudara. Gimana?
Apa kabar? Malam, saudara lelah dan tampan. Jangan ngamuk-ngamuk lah. Nggak ada, ngamuk-ngamuk nggak ada. Gi, Ini kami penuh kasih dan canda tawa di sini. Ini tadi open cam kok kelihatannya Pak Bom Bom, tapi suaranya lain. Iya, aku kira juga, oh bom nih, tapi kok beda Iya. namanya. Berarti bukan. Nah, kan mirip Pak Bom Bom kan? Oh yo. Lebih langsing. Lebih Oh, ini ganteng Pak Bom Bom Lebih KW ganteng. ini ya. Gimana? Alhamdulillah. Itu gimana penikmat surga sih kan? Bang Arya Ini sih aku Muslim sering lihat kalau nggak nih, salah ya? Apa Gi? Muslim ya? Boten, Kristen, Oh, Kristen. Kristen. turunan. Oh, sing Punten. siapa ke? Ke Surabaya ya? Batak Iya, tapi Pak. tinggal di Surabaya ya? Nggih. Ini kayak Pak Bom Bom KW. Enggak, dulu pakai akun siapa ya? Saya agak lupa ya. Yang ini yang asli, yang bom itu yang KW. Iyalah, gimana sih? Aduh, ngakak saya Gurunda. Ada aja. Lanjut Pak penikmat. Silakan. Silakan, penafsirannya gimana? Aku dan Bapak adalah satu. Sambil rokokan ya. Ya. Pikir kita tidak usah seperti tanpa punya akal budi tentang apa itu arti kata satu. Gitu. Silakan apa. Gitu. Saya pikir kan saudara-saudara semua kan yang paling Gimana? mengerti Kalau soal- saya yang jelasin di situ. silakan ya. Oke. Itu Cakep. Yohanes 10 ayat 30 itu tidak bisa kita comot satu ayat itu. Tapi kita lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita lihat ayat sesudahnya, di situ Yesus ketika berkata aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi ingin melempari batu, dijawab oleh Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Jadi satu di situ bukan satu hakikat, tapi satu visi misi, satu pekerjaan. Jelas toh? Yesus menerangkan di ayat 32-nya itu. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Dijawab oleh orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku, melainkan kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apa Yesus mengiyakan? Ya, aku Allah. Oh tidak. Ternyata Yesus justru mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Ini ingin mengingatkan Yesus itu di dalam kitab Taurat kamu itu juga ada orang-orang yang disebut Allah. Kenapa kamu nggak protes? Kalau boleh saya tambah kata-kata saya ya. Kenapa kamu nggak protes ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu, kamu ingin melempari aku batu? Tetapi di dalam kitab Taurat kamu ada ditulis kamu adalah Allah. Ini bukan merujuk kepada Yesus. Bukan berarti Yesus itu Allah sejak zaman Musa, bukan. Tapi maksud Yesus ingin mengatakan bahwa Musa juga disebut Allah. Di mana? Keluaran 7 ayat 1. Di situ dikatakan aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Tapi apakah Allah Musa ini sebagai sang pencipta? Oh, bukan. Tapi sebagai sang penyampai firman. Makanya di ayat 35-nya dikatakan jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Artinya apa? Musa menyampaikan firman kepada Fir'aun, makanya dia digelari Allah. Yesus menyampaikan firman juga digelari Allah. Jadi Allah di sini bukan sebagai sang pencipta, tapi sebagai sang penyampai firman. Apakah Yesus itu sebagai sang penyampai firman? Jelas. Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 14, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Ku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima tapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Clear. Yesus itu Allah tapi bukan sebagai sang penyampai firman, bukan sebagai sang pencipta, tetapi sebagai sang penyampai firman. Aku dan Bapa adalah satu pekerjaan, satu visi misi. Terima kasih. Yes. 1 menit. Jadi, monggo. aku Siap, dikit Gurunda. udah 10 detik. Oh iya. 10 detik. Jadi kalau ngambil dalil itu jangan seayat-seayat, jangan sepotong-potong gitu. Harus satu perikop, Pak penikmat surga. Itu sudah. Silahkan Gurunda kami. Iya. Jadi ketika datang
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah. Bunyi wahyunya gini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu jelas, itu ayatnya itu seperti itu. Di ujung ayatnya dikatakan fa'budni. Nah, di situ ayatnya mengatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Siapa yang mengatakan itu pertama kali kepada umat Islam? Siapa? Nabi Rasulullah Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Wah, kalau orang Kristen ini, teman-teman kita Kristen ini dikatakan seperti itu di depannya oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, maka seketika teman-teman Kristen akan menganggap Rasulullah itu adalah Allah. Tapi maksudnya di sini adalah dia sedang menyampaikan firman, Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh-sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bayangkan, kalau orang Kristen didatangi oleh Nabi Muhammad, wahai orang Kristen, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka seketika Anda akan memahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Padahal dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Begitu juga Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Jadi kalau misalnya Yesus berkata, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sungguh-sungguh Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya menyampaikan firman. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena dia manusia. Tuhan bukan manusia, dia manusia. Yesus mengatakan, dia yang mengutus aku, kau tidak dapat mendengar suaranya dan tidak bisa kau lihat wajahnya. Yesus bisa. Tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus bisa. Berarti yang kita lihat ini adalah manusia, bukan Tuhan. Meskipun mulutnya mengatakan, wahai seluruh umat manusia, aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tidak akan mungkin dijadikan Tuhan. Apalagi kalau hanya mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Wah, itu tidak masuk hitungan itu. Kenapa? Di dalam Yohanes 8, Yesus mengatakan bahwasanya aku dan Bapa adalah dua. Itu jelas itu. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 itu bahwa aku dan Bapa adalah dua. Benar enggak, Akhi Sugi, guru saya? Itu tentang dua kesaksian itu. Nah, ada dua yang bersaksi. Siapakah yang dua bersaksi itu? Aku yang bersaksi dan yang satunya adalah Bapakku. Itu di Yohanes 8 tuh dikatakan. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Bersama maksudnya aku berdua. Aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan dia yang mengutus aku. Oh, Bang Zuma memplesetkan dalilnya. Oh tidak. Baca selanjutnya. Nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ini sudah disebut oleh Yesus. Kesaksian dua orang adalah sah. Nah, apa sambungannya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, satu. Dan juga Bapa yang bersaksi, yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti aku dan Bapa adalah Dua. Terbantahkan tadi. Lebih hebat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh-sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Tidak ada satupun orang Arab kemudian menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama itu harus berbareng dengan akal.
Demikian, silakan yang lain. Ya, lanjut Pak, tanggapannya Pak Penikmat. Saya mau ke belakang dulu. Oke, Ini mungkin Jadi, Pak Aris mau menambahkan. Halo, selamat malam. Gimana kabar? Iya, Baik, toh? silakan Pak. Kalau ini kan room Muslim, saya nggak tanya Kristen, soalnya saya kan Kristen ya kan. Saya mau tanya dulu ya. Saya dulu waktu SMP sambil bercerita lah kita ya. Ada kawanku kan, cewek. Waktu itu kan sholat Jumat istirahat ya. Aku tanya beliau, cewek ini, kenapa kau gak ikut sholat? Aku bilang, gak boleh bang, gak wajib kami. Dia bilang, coba jelaskan dulu. Saya pertanyaan ini saya sampai sekarang saya tanya orang kurang puas bang. Coba dulu jawab, kenapa? Soalnya kan di mata Tuhan manusia sama tuh. Kenapa seorang cewek tidak wajib, seorang cowok wajib? Coba dulu terangkan. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam itu ada yang disebut syariat, Bang. Syariat itu aturan. Ya, jadi syariat itu disebut sebagai aturan di dalam pengajaran Islam. Nah, pengaturan di dalam ajaran agama Islam itu tentang ibadah, itu ada yang sama antara laki dan perempuan, ada juga yang berbeda antara laki dan perempuan. Contoh misalnya tentang sholat Jumat, tentang jihad, perang jihad. Perang jihad itu dikatakan bahwasanya siapa yang mati dalam peperangan, maka dia mati syahid. Syahid ini hukumnya langsung surga. Maka wanita pada masa Rasulullah itu protes. Kenapa kami tidak bisa kemudian untuk ikut perang? Kami juga ingin mati syahid. Kata Rasulullah, kamu lebih muda mati syahidmu. Apa itu ya Rasulullah? Kamu cukup mengabdi kepada suamimu, pelihara anak-anakmu dengan baik sehingga mereka menjadi anak soleh dan soleha. Mati kamu dalam pengabdianmu itu syahid. Gampang kali mereka, wanita ini dapat syahid. Nah, terkait dengan sholat Jumat, itu tidak diwajibkan bagi mereka, yang wajib itu adalah laki-laki. Karena memang perempuan itu diperintahkan ibadahnya di rumah. Untuk menjaga marwah wanita itu sebagai penjaga anak di rumah gitu loh. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau mereka mau sholat Jumat di masjid, silakan aja. Tapi itu tidak wajib. Itulah keistimewaan wanita, Pak. Salah satunya. Jadi alasannya kenapa mereka tidak sholat Jumat, tidak diwajibkan, ya karena memang mereka itu disunahkan dan diwajibkan di rumah, menjaga anak, mendidik anak dan seterusnya. Itu salah satu alasan kenapa kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu perintahnya kemudian untuk orang-orang beriman bersegera mengingat Allah, meninggalkan segalanya, lalu kemudian beribadah sholat Jumat, itu nggak berlaku kepada wanita. Karena wanita cukup di rumah saja, itu pahalanya sudah setingkat dengan sholat Jumat. Gitu Bang. Oh, saya tambahin sedikit. Iya. Di dalam Islam, untuk beribadah itu harus dengan suci. Harus bersih lahir dan batinnya. Nah, sementara kita tahu wanita itu tidak selalu suci dia. Contohnya ketika dia sedang haid. Di dalam Islam, wanita yang sedang haid tidak boleh beribadah. Dalam arti tidak boleh melakukan ibadah yang yang makruh ya, seperti puasa. Wanita tidak diwajibkan puasa ketika dia datang haid. Sholat Jumat, wanita nggak diwajibkan. Nah, kalau diwajibkan wanita itu menjalankan sholat Jumat, wah ini bahaya. Sedang haid nekat sholat Jumat nanti. Makanya lah di situ wanita itu tidak diwajibkan karena terkait dengan itu tadi. Wanita mengalami yang namanya haid. Haid itu tidak boleh beribadah. Ya, ibadah-ibadah yang seperti puasa, seperti sholat. Nah, itu tidak boleh baca Quran. Nah, mereka tidak boleh. Nah, makanya tidak diwajibkan di situ. Itulah kebijaksanaan di dalam hukum-hukum Islam. Begitu. Gara-gara haid ya,
Ya, bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, di dalam kitab Imamat 15 ya, kalau wanita itu sedang haid, wah itu malah perlakuannya sangat ekstrim. Tidak boleh memegang apapun. Karena yang dipegang itu akan menjadi najis. Dia diasingkan. Boro-boro beribadah, Pak. Memegang sesuatu, najis yang dipegangnya itu. Nah kalau Islam lebih lunak. Tidak boleh beribadah itu saja. Tetapi aktivitas lain boleh. Masak boleh. Ya kan? Memegang sesuatu tidak najis. Nah, bedanya di situ. Tetapi kalau di dalam kitab Anda, di dalam kitab Imamat 15, Anda baca sendiri bagaimana orang yang wanita haid. Imamat 15 ya, Akhi ya, seingat saya. Betul enggak? Iya, iya betul. Nah, coba itu. Harus diasingkan wanita. Nah, itu Pak. Islam lebih lunak, tidak boleh sholat Jumat. Nah, udah. Lanjut. Oke lah, ini pertanyaan terakhir, ini sudah larut malam ya. Islam, ini saya ambil pulpen ya. Islam, agama penyempurna. Artinya apa, Bang? Monggo, Akhi. Iya. Jadi gini, para nabi ketika diutus di atas muka bumi ini itu membawa syariat, dan syariatnya itu dibebankan kepada mereka untuk kaumnya sesuai dengan landasan zaman dan kemampuan kaumnya pada masa itu. Contoh ini Bang. Ini analogi sederhana yang dibawa oleh guru saya tadi tentang Imamat 15 supaya kita membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul menyempurnakan. Gini Bang, Ketika- jangan ambil ke kitab dulu Bang, ke kitab gini loh Bang ya, dalam Ya, arti karena ada agama korelasinya Bang, ada korelasinya. Ada korelasinya, Kenapa Pak. dikatakan sempurna? Karena yang tadi tidak sempurna, makanya Nah, dijelaskan. gini loh, kan di Al-Quran dikatakan Bang ya, aku dengar ya, Isa Al-Masih itu membawa Injil dari bayi, iya kan? Injilnya kemana Bang? Loh, kalau itu biar diselesaikan dulu, jangan ditambah. Oke, lanjut. Jangan Lanjut, ditambah lanjut. pertanyaan Kita- dulu. kita- Biar kita selesaikan kan dulu sharing, dong. Bang. Oke, lanjut, yo. Iya. Iya. Jadi gini, kita ambil satu poin aja dulu tentang haid yang tadi. Disempurnakan ajaran itu. Kalau haidnya wanita di masa lampau, di ajaran-ajaran terdahulu, itu spesial. Hukum yang diberikan hanya diperuntukkan kepada kaum terkhusus, kepada kaum di mana ajaran itu diutus gitu loh. Hanya kepada penggolongan orang-orang Yahudi saja. Contoh seperti yang diterangkan di Imamat 15. Kenapa itu tidak bisa kemudian untuk bangsa lain? Memang nggak bisa. Karena kapan itu diperuntukkan ke bangsa lain, maka dunia akan berhenti bergerak. Tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini seketika. Kalau Imamat 15 itu masih berlaku sampai hari ini. Coba Anda lihat di dalam Imamat 15 itu. Apa yang tertera di sana? Seperti yang diterangkan tadi, wanita yang haid ketika menyentuh benda yang disentuh oleh orang lain ini, orang yang menyentuhnya akan kena najis, dihitung tidak tahir dia sampai matahari terbenam. Dan orang ini bila menyentuh orang lain tersebut juga demikian. Begitu seterusnya. Jadi wanita yang haid ini harus diungsikan ke hutan yang tidak ada manusia di dalamnya. Tapi mau kemana manusia-manusia ini mau diungsikan? Sekiranya ajaran itu masih berlangsung sampai hari ini, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Tidak ada presiden wanita, tidak ada guru, tidak ada dosen, tidak ada. Pokoknya nggak ada, wanita itu nggak. Wanita itu racun dunia jadinya. Betul-betul wanita itu racun dunia. Tidak bisa disentuh dia kalau haid. Kapan ada wanita haid dalam serumah, maka saya pastikan serumah akan kena najis. Serumah akan kena najis. Nah, lalu kemudian wanita haid ini itu dikatakan suci nanti ketika masuk ke hari ke-14, ke-15. Dan hari ke-15-nya mereka kemudian diperintahkan untuk menyembelih 2 burung merpati. Wajib. Bayangkan kalau seluruh dunia wanita haid dalam 1 bulan, itu berapa miliar burung merpati harus dipotong setiap bulan. Dan ini berlaku tiap bulan. Berlaku tiap bulan. Burung merpatinya mau didapat di mana itu?
Nah, itu satu. Sehingga Islam datang menyempurnakan ajaran itu. Kenapa disempurnakan? Karena ajaran tadi spesial untuk satu golongan, sekarang disempurnakan untuk seluruh umat manusia. Maka kaidah syariatnya itu berbeda dengan syariat yang datang sebelumnya. Wanita haid boleh beraktivitas apapun, kecuali satu, dia tidak boleh melakukan senggama. Yang lainnya boleh. Boleh mengajar, boleh kemudian beraktivitas seterusnya dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksudkan disempurnakan. Ajaran yang tadinya khusus hanya untuk satu golongan, begitu ia datang, itu diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Itu satu. Kedua, di dalam kitab saudara, perintah membunuhnya ketika mengepung satu wilayah, tidak boleh ada yang disisakan hidup. Semua yang bernapas harus mati, nggak boleh ada disisakan. Mau dia binatang, mau dia tumbuhan, mau dia anak-anak, mau dia janda, orang tua, jompo, semua harus dilenyapkan. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu di dalam kitab yang Anda gunakan. Nah, lalu kemudian ketika datang Al-Quran, tidak boleh. Malah Al-Quran mengatakan ketika mereka kemudian menyerah dan memohon ampun, maka sampaikan dia, antar dia sampai ke tempat yang aman. Ini dalam perang, Pak. Dalam perang. Al-Quran mengatakan demikian. Apabila mereka menyerah, lalu kemudian minta perlindungan, maka antarkan mereka ke tempat yang aman. Coba. Itu yang dimaksud disempurnakan. Ya, karena kenapa? Ajarannya benar-benar kemudian global untuk seluruh manusia dan cakupannya bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek manapun. Makanya buktinya bahwa Al-Quran itu penyempurna, sesempurna apapun kitab-kitab terdahulu dan sehebat apapun negara adikuasa yang mengkitabkan kitab itu, mereka tidak punya daya untuk menjadikan kitab-kitab selain Al-Quran itu sebagai asas negara. Tak bisa. Contoh, Perjanjian Lama. Digabung sudah 2 kitab ini dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru digabung menjadi satu untuk dijadikan sebagai dasar negara, asas negara. Nggak bisa. Tapi Al-Quran bisa. Nah, itulah bukti kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran berbicara militer, ekonomi, pendidikan, semua dibahas dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya nggak ada. Saya tanya kepada saudara satu hal, tolong tunjukkan kepada saya rukun syarat sahnya nikah di dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Anda akan keteteran sampai langit ke-7, tidak akan bisa temukan syarat sah nikahnya. Nggak akan ada. Nah, Al-Quran datang kemudian menjelaskan itu. Itulah yang dimaksud disempurnakan, Bang. Makanya kalau menggunakan kitab terdahulu untuk dijadikan sandaran pernikahan, masih dalam kategori zina kalau di Islam. Karena tidak ada syarat sah nikahnya. Nah, nanti setelah datang Islam, barulah kemudian syarat sah nikah itu ada. Demikian, itu beberapa hal yang sebagai contoh disempurnakan. Kalau mau lagi, satu lagi. Di dalam pengajaran kitab saudara terdahulu, tidak ada syariat tentang bagaimana orang harus beribadah. Seperti apa yang harus dilakoni. Apa rukun-rukunnya. Apa syarat sahnya ibadah. Itu tidak ada. Tapi ketika datang Al-Quran, semua jadi susun dengan rapi. Cara beribadah, cara berinteraksi dengan Tuhan, cara berinteraksi dengan manusia. Semuanya diatur di dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang dimaksud dengan disempurnakan. Makanya Al-Quran bisa dengan aspek manapun, dengan zaman apapun bisa. Kalau di kitab saudara, misalnya di dalam imamat 31, ya, atau imamat 18. Bagaimana kemudian imamat 14? Bagaimana kemudian orang yang kena penyakit kusta atau penyakit panu? Bagaimana cara mengobatinya? 11 itu. 13 ya? 13. 13, sorry. Kalau 31 itu tentang mengambil semua perawan untuk dijadikan sebagai ini nih, ya kan? Nah, kalau imamat 13, betul, akhi, itu orang yang kena penyakit panu, caranya disimpan, diawetkan, di apa istilahnya itu ya? Dikurung selama kurang lebih 14 hari. 7 hari dulu. Kalau panunya belum sembuh, dikurung lagi di 7 hari. Nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Coba. Kalau dia 14 hari dikatakan badannya sudah penuh dengan panu,
yang tadinya hitam menjadi putih semua badannya, maka imam boleh mengatakan dia sudah sembuh. Nah, gila ini namanya. Orang yang bermandikan penyakit penuh badannya dikatakan sembuh. Apakah hal seperti ini masih bisa dilakoni hari ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka Al-Quran kemudian datang menyempurnakan itu semua. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Itu penyempurna, bukan seperti penyempurna dalam perspektif seperti kitab saudara. Tuhannya 3, supaya sempurna kasih cukup 5. Enggak begitu. Demikian. Gini bang, apa cuma ya aku bilang ya. Dalam arti Anda menjelaskan dengan baik dan benar, aku bilang ya. Penyempurna, berarti agama sebelumnya tidak baik dan benar di mata Tuhan. Begitu, coba jelaskan dulu. Bukan, gini. Jadi gini. Orde lama itu sempurna pada zamannya. Orde baru juga sempurna pada zamannya. Reformasi sempurna pada saat ini. Tapi apakah kemudian orde lama bisa menyempurnakan orde baru? Nggak bisa. Orde baru bisa menyempurnakan orde lama? Nggak bisa. Yang ada orde baru menyempurnakan orde lama. Yang ada reformasi menyempurnakan orde baru dan orde lama. Itu yang dimaksud kesempurnaan Al-Quran itu. Jadi sempurna pada masanya. Nabi Musa sempurna pada masanya. Apa buktinya? Yang diberkati pada masa Musa diberi wahyu, itu hanya Bani Israel. Hanya Bani Israel saja. Pada saat Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan memiliki perjanjian. Perjanjian kepada siapa? Kepada keturunan Abraham saja. Bagaimana dengan keturunan yang lain? Apa cuma Abraham aja yang punya keturunan? Banyak, tapi cuma Abraham tok keturunannya yang diberkati. Yang diperintahkan bersunat hanya keturunannya. Bagaimana dengan bangsa lain? Tidak dianggap. Nah, apakah itu sudah sempurna? Tidak. Contoh misalnya, Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan membuat perjanjian baruku, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Terus bani-bani yang lain gimana? Enggak dianggap, Pak. Dianggap sebagai goyim. Gini bang, aku bilang bang ya. Ini melari dari pembicaraan kita, gitu loh. Penyempurna tadi lari sudah konteksnya. Abang jangan ambil dari kitab kita gitu loh. Coba dijelaskan. Gini, aku tanya ke abang. Di Al-Quran dikatakan Isa itu kan membawa Injil kan. Injilnya yang modelnya bagaimana? Apakah sama seperti kami ini? Itu yang mau saya pertanyakan gitu loh bang. Biar abang jelaskan dulu. Ya gimana? Kok Yang abang ucapkan tadi, yang abang buka tadi, ini sesuai dengan Injil kami, kitab kami, Alkitab. Enggak, gini. Dikatakan Al-Quran turun dari langit. Wahyu dari Tuhan kan, langsung kan. Bukan karangan manusia. Betul apa tidak? Kita anu dulu. Iya, Abang betul. Nah, dari langit kan. Apakah Al-Quran itu turun dari langit langsung ke Nabi? Aku tanya ke abang dulu. Turun dari langit langsung ke Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril, melalui perantaraan Roh Kudus. Jangan, Roh Kudus kata dari Alkitab bang. Bapak bukan. Enggak, Roh Kudus itu dari Quran, diambil di Bible, jangan dibalik-balik ah. Tidak ada di Bible itu. Itu hanya diambil oleh lembaga lain untuk kemudian gitu. Roh Kudus itu asalnya dari Al-Quran. Tidak ada di Bible, nggak ada. Di terjemahan Indonesia baru ngambil dari Quran, Bang. Enggak gini kan, umumnya kan kata-kata Roh Kudus di Islam itu tidak ada bang. Kata siapa? Saya tinggal di Jawa Timur bang ya, dari tahun 87, mayoritas Islam bang, kompleks semua. Itu jadi waktu kecil juga bang ya, dalam arti apa? Mereka itu sholat, saya lihat sana dan tidak pernah mengatakan ada Roh Kudus bang. Bapak garis bawahi dulu. Kalau yang Anda maksud burung merpati di Islam memang nggak ada. Tapi kalau Roh Kudus justru lembaga kitab Anda hanya di Indonesia saja yang mengambil Roh Kudus. Original teks bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus itu. Gini bang, sekarang gini aku tanya. Agama samawi, langit ya kan? Langit dia bilang. Nah, yang pertama agama samawi.
Sabar dulu, satu-satu kita bicara. Kalau gini nggak ketemu titik Enggak itu temu, ada yang guys. noise, ada yang Gitu, noise guys. itu apa itu noise itu apa penikmat surga. Lanjut. Ya, Nah, gimana gini. Bang? Saya kan ini kan room muslim, aku bilang. Saya kan harus tanya, tahu. Iya, gimana. kan dari tadi Abang Gini, bertanya. Oke. Kan aku iri loh Jangan sama takut kalian. ditanya, Surga Bang. kalian enak Ya. loh, aku bilang. Enak. Ya lebih Kalau enak di saya kan- surganya Yesus Bang, 100 Enggak. istri. Jujur aja. Saya nggak munafik gitu loh. Enak di kalian loh. Nih Loh, saya kasih tahu. Enaknya di mana Bang? Enaknya Bentar. di mana? Anda tadi mengatakan Roh Kudus tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini Al-Baqarah ayat 87 tuh. Jelas sekali di situ walaqad ataina Gi, Musal Gi, kitaba. Bentar, Anda Gitu. tadi bentar. Wong kitab putih aku gak ero kok apalagi kitab sampean ngono lho. Kan Anda tadi mengatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada Roh Kudus. Ini saya bacakan ayatnya. Tahu saya umumnya gitu loh. Nah, ini ayatnya ada di dalam Padahal Al-Baqarah ayat ayat 102 87. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina mim ba'dihi birusul. Wa ataina Isa bin Maryamal bayyinati wa ayadnahu biruhil kudus. Itu ada Roh Kudus di dalam Al-Qur'an, kata siapa? Enggak Qul ada. nazzalahu ruhul qudus. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq litubayyana liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ada di Al-Qur'an Roh Kudus. Nah, coba di Justru- original teks kitab Anda ada nggak? Justru kalau di dalam Bible bahasa Inggris bukan Roh Kudus di situ. Ghost, Hantu. Holy Ghost. Hantu ya kalau bahasa Hantu Indonesia ya. suci. Itu kemarin dibahas sama siapa Bu Sair Sumangkut itu. Ditunjukkan nih bunyinya Holy Ghost. Dalam bahasa Yunani Pneuma. Nggak ada Roh Kudus, Pak. Pneumateos. Nggak ada Roh Kudus di situ. Cuma Bible bahasa Indonesia aja. Kan Lanjut. gini, ngeten loh Mas, aku kan ngomong, aku ini Kristen perkara bapakku Kristen ngono lho. Jadi Ya, awake iya. gak terlalu mudeng ngono kan. Nah, kembali tadi agama samawi dia bilang. Agama samawi yang pertama itu kan setahu saya ya, menurut pelajaran SMP, saya itu Yahudi kan. Apakah Anda mengakui apa tidak? Aku. Ngakui ya. Ya. Yahudi. Habis itu lahirlah ajaran Kristen, pengikut Kristus. Nasara dulu Bang, Nasara dulu. Kristen itu Enggak, muncul belakangan dari Roma itu, bukan dari Yahudi itu. Umumnya kan tiga, umumnya ada dulu kita bahas cuma jangan kita yang lain-lain. Ya, lah, tapi ngerti kan kita. Kristen bukan Nasara Bang. Itu namanya kita memperbodoh diri. Kristen ada, bukan Mas. samawi. Gini loh, bukan samawi, oke lah kita ikuti gitu. Terus aku tanya orang Yahudi kemarin, penyaliban Yesus, apakah kalian akui? Akui. Itu kan agama langit loh yang kita bilang tadi. Kenapa di Alkitab kalian tidak ada pengakuan itu? Yahudi mana Yahudi mengakui? mana? Sabar Yahudi dulu. nggak ada Yahudi mengakui Yesus disalib. Sabar dulu. Aduh. Cerita ini. Kalian kan apa ya? Apa Nggak ada, Pak. Yahudi Gini loh, ngakui Gi. Kristus Gini. Yesus disalib itu Gini. nggak ada. Gini, kita kan bilang tadi dari Roh Kudus tadi bilang Al-Quran turun ke Nabi langsung ya kan. Disinilah mujizatnya katanya. Kan Nabi kan tidak bisa baca tulis. Saya tahu dari tetanggaku loh. Ya. Logika nggak yang aku ngomongin? Apakah sesuai kenyataan? Aku tanya dulu. Memang Nabi nggak bisa baca tulis. Umi dia. Dihafalkan kan? Karena mujizat dari Tuhan supaya diingat terus. Kenapa ada Al-Quran ada? Kenapa ada apa kitab pendampingnya itu? Hadis. Kenapa itu harus ada? Aku tanya dulu. Mau dijawab, Ahi? Ya ibaratnya gini ya. Kan dari langit bang. Gimana? Oke. Jadi gini loh, saya ibaratkan Al-Quran itu surat. Ya, kalau saya kirim surat kepada Anda, kira-kira yang lebih tahu isinya itu Anda atau orang lain? Maksudnya kamu dengar? Ya jawab aja sih. Siapa yang lebih paham tentang isi surat itu? Maksudnya apa? Anda yang saya kirimi surat atau orang lain? Saya pak. Ngoten. Nah saya. Nah Oh. ketika Anda menerangkan surat saya yang kepada Anda kepada orang lain, ya
supaya orang lain paham isi surat itu Anda yang menerangkan kan? Oke, betul. Nah, itulah hadis. Allah ngirim surat kepada Nabi Muhammad supaya kita paham isi Al-Quran itu Nabi Muhammad yang nerangin. Itulah hadis. Makanya diperlukan hadis untuk mengerti isi Al-Quran. Clear? Logis. Stop di situ ya. Stop di situ. Ya. Hadis. Kenapa ada karya yang namanya ini, karya yang lain? Kenapa suratnya tidak difotokopi saja, Bang? Tidak usah difotokopi. Sabar dulu kawan. Gitu. Satu-satu kita bicara. Enggak, itu yang nanya dari kekristenan, Pak. Jangan ini, Pak. Jangan menghina lah, gitu loh. Kok menghina? Bentar. Walaupun difotokopi, Anda tidak tahu maksud yang sebenarnya. Bang, santai saja. Jadi harus ada orang yang menerangkan, yang menerima langsung itu. Gitu loh. Ini loh Pak Suki. Iya, aku nanggapin itu tadi. Kenapa nggak difotokopi gitu kan? Walaupun Nah, surat aku itu iya nggak apa-apa. Gini. Kawanmu. Yang Ya, saya tanggapi. Yang saya tanyakan, itu yang menerangkan Nabi kan hadisnya. Iya. Nah, kenapa selanjutnya ada yang menerangkan lagi gitu loh maksudku. Yang menerangkan lagi gimana sih? Sahabat-sahabatnya gitu. Versinya beda gitu. Kenapa gitu loh. Yang beda apa ya? Saya nggak paham nih. Versi apa yang Bang. beda? Gini Bang ya, edisi pembuatan tahun sekian, hadis sekian, penafsirannya siapa ini, kan ada itu kan? Apakah ada apa tidak? Aku tanya dulu. Paham lagi? Jadi gini loh, seperti Bukhari, itu dia bukan buat hadis. Bukhari itu hanya mengkelompokkan, ini bisa dipandang hadis sahih, ini hadis maudhu, ini hadis dhaif. Itu mereka yang mengelompokkan, bukan berarti hadis ada di zamannya Bukhari, di zamannya Muslim, tidak seperti itu. Mereka itu hanya mengkelompokkan saja. Mereka pelajari tentang sanadnya itu, apakah di sini ada yang istilahnya kredibilitasnya kurang dipercaya atau gimana. Nah, itu dikelompokkan di situ. Begitu loh, Pak. Bukan berarti Bukhari bikin hadis lagi. Monggo Akhi Juma. Piye diterang dong. Soalnya kalau gini Bang ya, kalau Al-Quran salah tafsir bisa sesat loh. Contohnya Syria kan. Terjadi gejolak di sana. Karena mereka itu salah tafsir. Islam-Islam yang lalu itu ya kan. Yang perang-perang itu semua. Mereka itu politik Pak. Nggak ada hubungannya dengan Quran. Itu politik itu. Kan salah arti Bang. Salah arti apa? Saya tanya tetangga aku Bang ya. Ji, ini kenapa Ji ini gitu. Hari ini. Kok dari tadi Abang bertanya ke tetangga terus dari tadi? Soalnya kan tetanggaku kan di sini 99% Muslim kawan. Jadi ya kita toleransinya tinggi di sini gitu loh. Jangan bertanya ke tetangga lah, bertanya ke Ustadz. Ya, Ustadz lanjut. Sekarang gini, tetanggaku ada kaya raya loh ya, aku bilang. Kenapa kamu nggak nanya haji? Pak, mau kaya mau enggak? Enggak gini, ini aku bingung. Kenapa Bapak nggak naik haji? Aku bilang gitu. Karena masih ya orang lain yang kaya, kenapa Bapak yang dulu. bingung? Kamu aku belum selesai. Iya iyalah, orang lain yang kaya Bapak yang bingung. Sabar dulu. Kenapa Bapak nggak naik haji? Karena masih banyak tetangga saya yang nggak makan. Lebih baik saya kasih makan dulu. Gitu jawabnya. Bukannya saya nggak mampu, dia bilang. Masih ada yang lebih penting. Jawabannya gitu. Saya bingung. Gitu loh. Ya itu berarti oknum, Mbak. Bukan ajaran Islamnya. Bukan ya? Itu oknum. Iya. Itu oknum. Bukan ajaran jadi Islamnya, bukan. Ya, jadi terkait dengan, jadi gini, orang itu naik tanah suci Pak, bukan hanya dari harta. Harus siap mental, harus siap sehat kesehatannya, keluarga yang ditinggalkan. Dan pahala haji itu banyak, bukan hanya ke tanah suci, puasa sebulan penuh itu pahalanya juga sama. Dan seterusnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak mesti harus seketika kaya, seketika ke sana. Tidak mesti. Bagi yang mampu, mampu lahir, mampu batin, gitu loh Pak. Nah, terkait dengan Al-Quran yang tadi, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr
litubayyina linnasi ma nuzzila ala ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda. Baginda kemudian diperintahkan untuk menerangkan. Keterangan baginda Rasulullah Muhammad SAW inilah yang disebut hadits, Pak. Jadi penjabaran tentang Al-Quran itu yang disebut hadits. Gitu loh. Sama seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi. Jadi ketika Bapak dikasih surat, Bapaklah yang berhak untuk menyampaikan kepada orang lain apa isi surat itu. Dari penjelasan Bapak tentang surat ini, maka kemudian disebut sebagai hadis, penjelasan daripada Al-Quran. Karena kenapa tidak semua kemudian orang ini adalah nabi, hanya nabi saja yang diberi wahyu. Gitu ya Pak ya. Paham ya Pak? Paham. Alhamdulillah. Jadi agama yang penyempurna ya ini tadi ya, penyempurna. Bukan Iya. menghilangkan ajaran sebelumnya kan? Enggak menghilangkan Pak, tetapi menyempurnakan. Masalahnya setelah kedatangan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Berarti ajaran yang sebelumnya itu sudah dilebur masuk ke ajaran yang untuk peruntukan semua manusia. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Musa juga demikian. Abraham pun demikian. Terus untuk seluruh manusia siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya di Al-Quran itu seruannya selalu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kalau Yesus Musa, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tidak ada itu seruan Yesus, wahai manusia, enggak ada. Cuman Bani Israel saja. Maka kudu datang ajaran penyempurna yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, termasuk Bapak kalau merasa manusia. Gitu loh. Silakan. Gini, saya kan manusia makanya bertanya kepada sampean gitu loh. Piye sih? Ya itu makanya aku bilang kalau merasa sebagai manusia Sebenarnya- berarti Islam itu juga untuk Anda gitu loh. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan begini loh Pak. Di dalam Yohanes 16 itu kan jelas itu. Ya. Yesus berkata banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Artinya bahwa ajaran Yesus sendiri itu belum sempurna. Ada nanti yang akan menyempurnakan. Siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Makanya Yesus mengatakan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Gitu loh. Jelas itu Pak ya, tertulis Pak ya. Jelas. Anda baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Tuh jelas itu. Ya oke lah. Terima kasih. Ya aku bukannya bilang soalnya apa? Kalau aku nanti soalnya nggak dapat warisan nih saya. Ngeri. Kalau saya nggak dapat warisan ngeri. Aduh, Kan, cinta dunia ternyata. Jadi kalau Anda mualaf Anda nggak Jujur dikasih ya. warisan gitu. Jujur ya aku bilang. Saya nggak Memang dapat itu. warisan dari Iya. bapak saya nanti saya nggak dapat. Memang gitu itu loh. yang mengganjal kawan-kawan Kristen Loh. ketika mau mualaf itu Pak. Tidak dapat warisan. Loh. Kita manusia loh. Kita kan harus fair, cengli. Nggak usah munafik lah. Ya kan? Iya. Saya gini aku tanya, siapa yang tahu masuk neraka surga aku tanya. Siapa yang ada di Kopal ini? Kan Ada, sudah kan? ada aturannya Pak. Gini loh cuma nggak ada saksinya itu. Yesus mengatakan itu juga kok. Kalau kami di surga kami ya cuma nyanyi-nyanyi doang memuliakan Tuhan di surga kami. Ih, bahaya enak, itu, gitu. bahaya itu Pak, bahaya. Jujur, Dalam- aku bilang. Jangankan di surga Pak, ya kehidupan kekal. Di dunia ini aja Bapak habiskan waktu Bapak untuk nyanyi-nyanyi, memuji-muji. Kira-kira Bapak sanggup? Bosen. Itu penyiksaan, itu bukan surga itu. Masa tiap hari haleluya, 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 bicara logika. haleluya, Kalau haleluya, di surga haleluya. kami, di Masa surga sedang nggak dalam enak. kehidupan kekal Anda begitu aja terus? Iya. Itu makanya bukan aku surga bilang. Pak, itu penyiksaan. Iri aku Itu bilang neraka gitu tadi. namanya. Padahal Gitu di loh. surga ada makan minum loh Pak. Nggak ada kalau di kami gitu Loh, loh. ini dia. Wah. Yesus Ada. sendiri Malah Yesus mengatakan.
Yesus Ya, menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Bapak nggak tahu Nggak itu. ada. Aduh. Ini loh bang, aku bilang ya, Waduh, kalau duh, kami duh, di duh, surga duh. itu nggak ada istilahnya istri. Makanya aku bilang iri, aku kan sama kalian dulu. Matius 19 tuh dibaca itu. Ada. Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikutnya yang mengikuti dia. Pengikutnya loh Pak, bukan pentuhannya kan. Bapak kan yang menuhankan, beda, bukan pengikut Anda ini. Gini aku bilang ya, itu aku nggak pernah dengar ya Juma ya. Matius 19 nomor 29. Aduh nanti coba saya belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu pelan-pelan lah. Kalau- kayak gini. Kalau Jangan terjemahan dari Indonesia. Kejadian. Matius aja langsung, Matius 19 nomor 29. Tapi bacanya di kitab yang lebih tua. Jangan kitab buatan Indonesia. Kalau kitab buatan Indonesia sudah dihilangkan Gini. kata istrinya. Gini loh, seandainya ini tidak disahkan negara, kan sudah dicabut izinnya bang. Gimana? Disahkan karena dari Kristen yang mau. Masa Loh, pemerintah mau menolak iya. kitab sucinya orang? Bukan. Nggak ada. Pemerintah tidak punya kapasitas untuk menelaah kitab sucinya agama orang. Nggak bisa. tidak punya pemerintah tidak intervensi. Nggak Pemerintah bisa, itu nggak tidak intervensi mengintervensi agama. Sejak kapan pemerintah mengintervensi agama? Enggak lah. Ya, jadi coba Anda lihat kitab Anda yang lebih tua, jelas di situ dalam bahasa Yunani gunaika. Gunaika itu artinya istri. Itu dihilangkan di terjemahan Indonesia supaya tidak malu-maluin, Pak. Maksud ada Tuhan punya Seperti istri. abang Gitu loh bilang maksudnya. tadi ya, tidak mungkin orde lama pakai orde baru. Ini kan orde baru bang. Berarti Mengikuti boleh dong sampean kitab saya. suci. Kalau yang saya maksud orde lama reformasi itu kitab sucinya Gitu. beda. Nah sekarang yang punya Bapak itu kitab sucinya orde lama, kitab sucinya orde baru, kitab sucinya reformasi itu aja, cuman direvisi. Itu kitab Anda. Kalau Al-Quran kagak. Bang. Mau tanya nih bang. Ya lanjut. Tanya lagi. Ya silakan. Bang. Terus kalau kitab asli itu yang mana bang? Ya kitab asli itu yang diwahyukan dari Allah. Yang di Al-Quran. Al-Quran. itu asli. Tinggal Yang satu, ada- tinggal Al-Quran, tinggal Al-Quran. Alkitab Yang orang- di Injil. Alkitab Kan orang- Yesus kan bawa Injil dari bayi kan, gitu loh. Nah, tapi jangankan Injilnya, Yesusnya aja ditolak oleh kaumnya. Gimana mau masih ada Injilnya? Dia aja ditolak. Bang jawab dulu dong bang. Apa tuh? Alkitab asli orang Kristen yang mana? Alkitab yang bahasa Yunani kali ya. Karena tapi kalau kita melihat di dalam naskah kitabnya orang Kristen itu tidak ada dari abad pertama. Yang sekarang yang digunakan itu tidak ada. Yang bilang dari bahasa Yunani yang bilang siapa bang? Maksudnya? Itu Iya, kodeks tertua Sinaiticus dan Vaticanus itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Iya, kemudian saya tanya aslinya yang mana bang? Pernah lihat? Tanya sama internal kalian karena ada kodeks Vaticanus, ada Sinaiticus, maka dari kemudian itu, ada kodeks Amiatinus, ada kodeks Aleppo, ada Leningrad, ada yang dalam bahasa Aram, ada Koptik, ada Ibrani, ada Suryani, ada Greek. Tanya kepada mereka yang ahli, yang mana yang asli? Pasti Anda Justru bingung. ini bang, yang saya bingung kan seperti abang ini yang paling ahli soal Alkitab orang Kristen kan? Oh bukan ahli. Saya hanya mengatakan bahwasanya kitab dalam bahasa Koptik itu ada pertama kali di abad ketiga atau abad keempat. Yang berbahasa Aram Targum itu abad kelima. Taurat Samaria itu ada abad ke-16. Kemudian apa lagi? Aleppo Codex dan Leningrad itu ada di abad 10. Sementara perjanjian baru lengkapnya itu nanti di abad keempat Septuaginta, Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vaticanus. Nah itu bang, Apalagi? saya tanya dari semua itu aslinya mana bang? Nggak Ya, ada kita bang. Kita Karena tidak tahu yang mana yang asli. menurut para pakar Bible sendiri, ya kan, teks yang ditulis itu nggak ada, itu berdasarkan salinan kesalinan, nggak ada bang, Jelas bang, salinan ada karena ada aslinya bang. nggak ada, itu sudah nggak ada, itu menurut para pakar sendiri, ya, autografa, nah ini
Yang asli itu kan disebut autografa itu, yang tulisan asli itu disebut autografa. Itu nggak ada, Bang. Iya, bentuk autografanya itu bagaimana, Bang? Ya tanya sama apa itu orang-orang Kristen sendiri itu. Nggak ada. Kalau Makanya paling Anda tahu. kira kalau ada aslinya sudah pasti disertakan. nggak Itu ada, yang Bang. nggak Anda ada tanya orang Kristen manapun, coba tanya mana autografanya itu. Nggak ada yang bisa jawab. Lah, kan abang-abang ini kan paling ngerti soal Alkitab. Bang Kores Ya monitor nggak, Bang justru Kores? karena kita ngerti makanya kita sampaikan demikian. Jangan Anda minta untuk ditunjukkan. Iya, masuk. Abang-abang ini menafsir juga dari salinan-salinan Nah, saja. ini bagian Bang Kores ini, Bang. Apa yang bagian aku ini? Itu loh, Itu dia autograf, nanya Pak. mana yang asli. Gimana nanya kita, sedangkan pakar mereka sendiri sudah menunjukkan autografa itu nggak ada. Pakar Tapi yang Betul mana, nggak, Bang Bang? Kores? Gini, sabar ya. Pakar yang Aku mana, bilang, Bang? kalau aslinya Alkitab saya sudah paham. Aku bilang, makanya saya nggak tanyakan mereka. Saya kan tanya masalah keimanan. Ini kan room Islam gitu, saya mau menanyakan gitu aja. Oke lah, selamat pagi ya. Ini mau kerja besok cari duit, nggak makan besok lagi kalau gara-gara itu. Ya udah. Terima ya. kasih ya Juma Nanti- ya. Waduh, aku belum Iya, jawab tapi ada loh. warisan, Oh, Bang. gimana? Ada apa dengan Kores malam ini? Itu Gimana, penikmat sama penikmat tuh. Dia menanyakan mana aslinya, autografa itu mana. Ada di saya ada. Kalau Udah, kalau di Pak saya Bombom asli. istirahat dulu. Pak Bombom istirahat dulu. Nanti nggak dapat warisan, Pak Bombom. Jadi gini ya, sebuah informasi ketika dikatakan palsu itu tidak harus ada aslinya. Saya kasih contoh. Ada surat edaran di atas namakan Jokowi, ya kan? Isinya siapa warga negara yang tidak yang masih belum punya pekerjaan setiap bulan akan digaji 3 juta. Tapi di situ tidak jelas ini siapa yang membuat surat ini. Tanda tangannya Jokowi nggak ada. Lalu orang yang mengetahui ini akan mengatakan, nah itu palsu. Lalu apakah ada yang bertanya mana aslinya? Oh ya tidak ada. Dari mana kita mengetahui itu palsu? Karena tidak jelas asal usulnya. Sama seperti hadis. Ketika kita menganggap bahwa itu hadis palsu, nggak ada orang Islam menanyakan mana hadis yang aslinya. Nggak ada. Karena apa? Itu dikatakan palsu karena tidak jelas. Ini aslinya dari mana? Sanadnya seperti apa? Penyampainya siapa? Makanya dikatakan palsu. Nah, kitab Anda kalau saya lihat berdasarkan ilmu hadis tergolong informasi palsu. Contoh, Matius. Katanya Matius ditulis oleh Matius. Bentar. Katanya Matius ditulis Matius. Abang katakan palsu, tunjukkan aslinya, Bang. Waduh, nggak paham yang saya sampaikan tadi. Sebuah informasi dikatakan palsu tidak harus ada aslinya. Makanya saya gambarkan tadi ketika ada surat edaran yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia yang nganggur akan digaji 3 juta, tetapi tidak jelas ini penyampainya siapa. Hanya dikatakan ini dari Jokowi, tapi nggak ada tanda tangan Jokowi. Maka informasi ini dikatakan palsu atau surat kaleng. Nah, demikian juga Bible, ini tidak jelas siapa penulisnya. Katanya ditulis Matius, tapi faktanya bukan ditulis oleh Matius. Contoh Ya, nih, faktanya yang mana, Bang? saya kasih Faktanya contoh. yang mana, Bang? Saya kasih contoh Matius 9 ayat 9. Ya, Matius 9 ayat 9. Nih. Ini Setelah suatu dari Yesus Kristen, pergi kan? dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apakah ini tulisan Matius? Apakah mungkin Matius mengatakan dirinya itu nya? Tidak mungkin. Seharusnya kalau memang ini ditulis oleh Matius, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku. Ya, sedang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku, maka berdirilah Matius, berdirilah aku mengikuti dia. Seharusnya seperti itu. Tapi di sini menggunakan kata ganti orang ketiga. Katanya, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya. Jelas ini bukan tulisan Matius, Yohanes. Contoh Yohanes, kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini.
dan yang menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Apa mungkin ini tulisan Yohanes? Kalau memang itu tulisan Yohanes, masa menunjuk orang lain? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Gimana itu tulisan Yohanes? Makanya kalau kita lihat karena Matius tidak jelas siapa penulisnya, apalagi nanti Matius itu dibubuhkan di kemudian hari pada tahun 300-an. Jelas ini palsu. Iya bang. Oke. Kalau palsu, faktanya mana, aslinya mana bang? Emang kalau itu dikatakan surat kaleng harus ada surat resminya gitu? Sejak kapan seperti itu? Ya, semuanya, Makanya tadi saya semuanya kan- contohkan sebuah hadis. Ada ini hadis disampaikan kepada kita. Kita lihat siapa penulisnya. Sanadnya seperti apa? Nyampe enggak kepada Rasulullah? Nah kalau itu tidak ada, tidak nyampe sanadnya tidak ada, ini tergolong hadis palsu. Tidak ada orang Islam mengatakan mana aslinya. Oh tidak ada seperti itu. Terkait informasi seperti itu. Ya. Maka itu tadi bang, saya katakan, saya coba tanya, kenapa surat aslinya tidak difotokopi saja bang? Orang aslinya nggak ada gimana sih? Emang Yesus pernah, para murid pernah menulis surat? Pernah menulis Injil? Murid siapa nulis Injil? Siapa yang nulis? Maka dari itu bang, Lah. ditulis ya, itu kan salinan menurut abang tadi kan? Iya, salinan entah tulisan siapa. Bukan Tentu kan ditulis salinan oleh para murid. Punya aslinya bang. Autografanya itu sudah nggak ada, bos. Itu menurut para pakar sendiri. Nggak ada karena apa bang? Terus pakar yang mana? Ya ampun, belajar lagi lah, belajar lagi. Ya, belajar lagi. Kan gini bang. Gini, untuk membuktikan gini. Sabar dulu. Yesus itu datang menggunakan bahasa dulu, apa kan? ketika Yesus datang mengajar? Ya, Bang. Bahasa apa, Bang? Yesus mengajarkan Injil itu bahasa apa dia? Bahasa Indonesia kah? Gini bang, ini. Tadi kan abang-abang bilang ya, Alkitab orang Kristen sekarang yang bahasa Indonesia dari lai itu tidak benar, alias palsu. Mari kita buktikan kalau tidak percaya. Ya, makanya buktikan mana aslinya bang. Ya, tunggu dulu. Sekarang begini. Apakah Yesus itu menggunakan bahasa Indonesia? Aduh bang, jawab dulu bang. Ya, ini jawabannya. Supaya Anda itu cepat mengerti. Yesus itu bahasa Indonesia atau bukan? Ketika dia ngajar di Yerusalem. Sejak kapan bang jawab pertanyaan, jawabannya dengan pertanyaan. Oh, gampang itu. Sama ketika kemudian Anda bertanya alamat. Di mana rumahnya Pak Bang? Dengar dulu. Di mana rumahnya Bang Suma? Anda ditanya kembali, apakah Anda lihat Bandara Hasanuddin? Lihat, rumahnya Bang Suma itu berada tepat di samping kirinya bandara itu. Kau pergilah Itu di kan sana. Ada jawaban, Bang. Ada jawaban kan bang? Kan Anda belum menjawab. Saya tanya dulu, apakah Anda tahu Abang Yesus yang belum menggunakan jawab, bahasa bukan apa? saya yang belum jawab. Abang Dengarkan yang belum saya. jawab. Apakah Saya Yesus dengarkan menggunakan juga, bahasa Abang. Indonesia ketika datang mengajar kepada Bani Israel? Abang jawab dulu bang. Jawab dulu bang. Saya tanya sesuatu yang ada di Jangan genggaman bertanya, Bang. Anda Jawab sekarang dulu, Bang. ini. Hei, Jawab dulu bang. Jangan bertanya bang. saya tidak punya kewajiban untuk menjawab. Lah berarti abang nggak usah bertanya bang kalau nggak bisa jawab. Nah sekarang coba gunakan otak Anda itu yang seupil itu. Yesus abang itu datang dia ketika pakai datang otak kepada Bani dia Israel juga, itu Bang. menggunakan bahasa apa? Aramaik Gurunda. Bahasa Aramaik. Bisa Anda tunjukkan kitab Aramaiknya Anda? Tidak Nah, itu Gurunda. Kitab Tidak. Aramaik. Mana kitab Aramaiknya bang? Nah justru kami yang tanya, mana kitab Anda yang bahasa Aramaik? Kok jadi saya yang ditanya? Emang itu kitab saya? Lalu abang ini tafsir-tafsir isi Alkitab dari mana bang? Loh, itu di kitab kalian. Iya yang mana bang? Kitab yang mana? Kitab
Lembaga Lain Indonesia. Berarti abang sendiri yang salah. Loh, Kenapa bukan pada dengarkan para saya. baiknya? Untuk mengetahui sesuatu yang palsu, cukup membuktikan kepalsuannya dengan sesuatu yang palsu itu. Contoh, untuk mengetahui uang itu palsu atau tidak, ambil uang itu, kaji uang itu, teliti uang itu, dari situ sendiri akan ketahuan bahwa kitab itu bukan asli. Abang lucu bang, abang lucu ini. Sekarang bagaimana caranya Anda membuktikan uang palsu? Iya tentu disandingkan juga dengan yang asli bang kan. Loh, yang aslinya sama warnanya, sama nomor serinya ada, bagaimana caranya Anda membuktikan? Aduh abang ini, aduh lucu kali abang ini. Mentok dia kan? Mentok dia. Mantap. Bagaimana cara Anda membuktikan tadi? Cara Anda membuktikan uang itu palsu atau tidak? Tanpa uang asli pun, ketika Anda mengambil uang palsu itu pasti ketahuan. Tinggal diterawang. Oke? Jelas? Kalau sudah diterawang tidak berkesusahan bahwa itu uang asli, maka udah pasti itu palsu. Nah, sekarang kita terawang kitab Anda. Apakah Yesus berbahasa Indonesia? Ini Soeharto Muslim apa Kristen Soeharto ini? Muslim. Oh iya. Gantian dulu ya bang. Ya gantian dulu ya bang. Iya ya keluarin aja nggak apa-apa. Ya. Apa saya keluar? Akhi Juma kalau saya katakan misalnya Akhi Juma membawa hadis palsu gitu, lalu saya katakan itu palsu. Apa Akhi Juma nanya mana aslinya? Kan enggak kan? Dari Enggak mana kita dong. tahu? Dari apa silsilah apa misalnya Dari sana. sanadnya ya kan penulisnya siapa kan seperti itu namanya informasi. Bukan nyari aslinya mana, bukan seperti itu. Dia mungkin nggak ngerti mungkin. Sini aku kasih contohnya. Ya Contoh udah, hadis silakan. ya, hadis palsu. Kenapa hadisnya palsu? Ya karena Nabi Muhammad tidak pernah ngomong seperti ini. Nah, kenapa Injil-Injil lu palsu? Ya karena Yesus tidak pernah ngomong seperti ini kan gitu. Kemudian Yesus ngomong yang asli yang mana bang? Yesus ngomong asli ya di mulutnya. Dia ngomong itu tidak mungkin berbahasa Yunani gitu. Memang nggak bahasa Yunani bang. Terus kenapa tulis bahasanya Yunani semua di ini, di apa? Di Perjanjian Baru. Mana bang? Semua itu bahasa Yunani. Yesus itu ngomong di sana bahasa Yunani. Aduh, parah ini orang gak ngerti apa-apa. Aduh, parah. Udah hancur. Kodeks Sinaiticus Vaticanus itu Arke en hologos, kai hologos, prostonteon, kai theos en hologos. Itu apa itu? Itu Yunani. Aduh. Yesus katanya orang Yahudi, tapi kok Perjanjian Baru orangnya ngomong Yunani. Ya buat kami itu palsu lah. Kodeks Vaticanus. Jadi mana yang Sinaiticus asli? Yang asli bahasa itu yang Yunani. apa dijelaskan oleh Islam. Apa yang dijelaskan oleh Islam? Itu dia. Nah, kan diem lu kalau begini kan. Oh, kalau nggak mau dibilang palsu ya jangan bahasa Yunani. Yesus yang ngomongnya gitu. Kasih kami bahasa Ibrani atau enggak bahasa Aramaik. Itu aja susah. Aduh abang. Coba tunjuk satu dalil yang Yesusnya ngomongnya pakai bahasa Ibrani bukan Yunani. Coba ada nggak? Karena sudah Tematis berapa malam gitu? saya pamit duluan ya, Bang Kores, Akhi Juma, saya pamit host. Terima kasih. Iya ya. Ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang kan. Jadi- Abang kan paling ngerti Bible-nya kan, kitabnya. Ya gampang lah di ngerti orang bahasa Indonesia kok. Yang jadi pertanyaan adalah ternyata abang paham paling mengerti dari Bible yang palsu juga. Iya, saya paham bahwa Bible Anda itu palsu. Iya, abang juga kan penafsirannya, pemahamannya dari sana. Nah, sekarang begini, kita ambil satu data ini untuk membuktikan sebelum saya pamit ya. Kamu itu dilembut-lembutin ternyata susah. Di dalam kitab saudara Anda buka sekarang Bible Anda di 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa yang lebih tua, kitab yang lebih tua mengatakan
Ginomai memites katos kau Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Itu terjemahan yang benarnya. Tapi di dalam kitab Anda, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa Yunaninya sama seperti aku juga Kristus. Sebab sebagaimana saya juga Kristus. Paulus juga mengaku Kristus, tapi di kitab Anda terjemahan baru diganti. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kan tidak nyambung. Itu contoh ya, itu contoh. Silakan. Oke, aku izin ngomong ya. Berarti yang asli bahasa Yunani ya bang? Coba gua tanya penikmat surga. Penikmat surga, Paulus itu agamanya Tanya Kristen saya atau lagi. Nasrani? Kenapa? Tanya saya. Itu dari tadi. Paulus itu agamanya Kristen atau Nasrani? Coba. Kristen bang. Di mana tertulis Kristen dia? Kenapa? Di mana Paulus tertulis agamanya Kristen? Tahu nggak arti Kristen itu apa bang? Iya, itu dari kafir Antioquia. Kristen itu pengikut Kristus. Ah, terus? Berarti Nah, di mana Paulus itu disebut Kristen? Paulus Kristen Nggak ada. kan, Bang? Enggak, Paulus itu Kan tadi Nasrani. katakan Kristen itu pengikut Kristus. Enggak, salah. Paulus itu Nasrani, Berarti bukan abang yang Kristen. salah dong. Aduh. Kita baca Kisah Para Apostolos 24 ya. Nah, balik dulu bang, balik dulu tadi. Bang, Imam besar Ananias bersama-sama dengan Paulus, mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Apa dakwaannya? Telah nyata bagi kami orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Paulusnya aja Nasrani, kalian kenapa Kristen? Nasrani itu apa bang? Itu adalah sekte yang dipimpin oleh Paulus. Kata siapa? Imam besar Ananias, orang Yahudi. Oke. Itu tafsir abang saja. Selamat Kisah malam. Para Apostolos 24 nomor 1 sampai 5 dibaca. Kalian malah milih Kristen, Paulus kalian aja Nasrani mereka itu. Bingung gua sama kalian ini. Bang, Nasrani itu kaum bang. Iya. Tidak. Kalian kan lebih milih dari orang pagan Antioquia kan daripada orang Yahudi. Nama Nasrani itu dari orang Yahudi. Kalian ngambil dari orang pagan Antioquia. Aneh-aneh aja. Ya abang yang aneh. Iya udah bang. Ya konsepnya itu agamamu untukmu, agamaku untukku. Buat apa kita berdebat begitu loh? Perbaiki aja Buat diri apa masing-masing. debat? Buat apa? Salah debat? prinsip itu. Itu prinsipnya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kamu prinsipmu, agamamu, agamaku juga. Itu prinsipmu. Oh iya, aku mau nanya sama Bang Zuma nih. Itu. Kenapa? Karena istilah-istilah agama orang Islam ada semua di kitabmu. Diambil. Bukan Oh, boleh. Jadi agamamu, agamaku. Karena Agamaku bukan agamamu. Kita berkata Satu-satu dong, jangan rebutan. Satu-satu ini Bang Sem dulu, Bang Sem. Silakan Bang Sem. Kristen. Udah. Bang Sem mau boleh. nanya apa, Lah, Bang Sem? Paulusnya aja Nasrani, kalian Kristen siapa? Paulus bukan Kristen, Paulus Nasrani. Iya, boleh. Terus Kristen dan Nasrani itu bagaimana bang? Ya ini nggak tahu, ini dibilang di Kisah Para Rasul ya. Gue bilangnya Kisah Para Apostolos Nasrani itu agama 24, pasalnya 24. Itu dibaca nomor 1 sampai 5 tuh. Imam besar Ananias yang ngomong. Iya bang, ngerti nggak Nasrani itu apa bang? Ya itu nama dari orang Yahudi, artinya apa? Ini ngambil dari Nozrim. Nozrim itu jamak dari Nozri. Nozri itu apa? Nozri adalah bahasa Ibrani untuk kata Nazaret. Jadi sekte orang Nasrani itu maksudnya apa? Sekte orang Nazaret. Gitu. Makanya kalau kalian Yesus Kristus, kalau orang Yahudi manggilnya Yasu Hanotsri. Kami Isa ibnu Maryam alaihi salam. Sosok yang sama dengan 3 kisah yang berbeda. Itu Bang Sem mau nanya apa, Bang Sem? Silakan Iya, Bang Sem. ini aku mau nanya nih tentang keaslian sama kepalsuan tuh.
contoh Bang Zuma tadi bilang gimana Bang yang alamat tadi Bang? Sama duit palsu sama duit aslinya gimana Bang? Aku mau pengen gimana ya? Pengen dijelasin. Iya, jadi gini, Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Al-Quran mengatakan dirubah-rubah, gitu loh. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak pernah dikatakan dipalsukan, tapi dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, itu artinya tadinya asli, bercampur, diaduk, ada yang disembunyikan, ada yang ditambahkan. Itu dirubah-rubah nama itu. Katanya Bang palsu, sekarang dirubah-rubah, yang benar yang mana Bang? Kan saya membawa narasi Al-Quran. Al-Quran tidak ada mengatakan palsu. Dikatakan sebenarnya di Al-Quran itu dirubah-rubah. Betul. Yang ngomong sebenarnya bukan ngomong palsu juga ya. Yang ngomong tidak asli itu ada di alkitab.sabda.org. Semua di terjemahan tafsiran Yerusalem yang mengatakan itu. Betul. Pakar ayat Bible ini tidak asli. Bahwa di Bible itu tinggal 18%. Yang lainnya itu cuman karangan, kisah-kisah sejarah, dan tambahan-tambahan penulis. Kalau di itu Islam tadi, Allah bilang dirubah-rubah. Contohnya apa? Lihat aja tuh. Kata-kata terakhir Yesus di semua Eugalion kalian yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu beda-beda. Ada yang Eli, ada yang aku haus, ada yang sudah selesai. Gitu. Beda-beda. Itu perubahan yang terjadi. Yang tadi aja yang sederhana, yang 1 Korintus 11 nomor 1 itu, genomai memites katos kargogi Kristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Di perjanjian baru diganti itu, dirubah. Jadilah apa Guruna? Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Tapi kalau di kitabnya teman kita Kristen, itu berubah. Oh, di sini jadi pengikut Kristus ya. Iya. Itulah dia. Pengikut Kristus, iya benar. Bang Zuma, boleh nanya Kak? Satu pertanyaan Bang sebelum saya pamit. Ini saya sambil tidur ini, sambil tidur saya ini. Mata saya sudah terpejam. Betul, saya mau pamit juga Bang. Ini sementara kerja juga sebenarnya. Untuk Bang Zuma ya. Kerja jam segini? Iya, betul. Lagi shift malam Bang. Oh, iya. Semangat. Bang Zuma. Iya, ya udah saya tutup ya, teman-teman. Dinda Kores gimana? Masih mau di sini? Iya, tafadhol Gurunda duluan. Ini kayaknya enak nih 3 nih. Oke. Baik teman-teman, makasih banyak Bang Pengamat Satria ya, makasih teman-teman. Terima kasih banyak.